Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Krisogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video kesaksian dari seorang mu'alaf. Nah, dia mengaku adalah seorang mantan pendeta dari gereja Persekutuan Maranatha, ya kemungkinan besar yang ada di Jakarta. Nah, menurut pengakuannya ya, kita tidak menyelidiki itu, tetapi karena dia mengaku adalah seorang mantan pendeta, maka dia dipanggil oleh Ngaji Cerdas untuk memberikan kesaksian. Nah, di dalam kesaksiannya, salah satu ayat yang dia kutip adalah Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Kita akan mendengarkan apa kata Bapak Mu'alaf ini yang pada waktu dia mengutip ayat Alkitab dan memberikan penjelasan yang berbeda. Mari kita simak video berikut ini. Salah satu ayat yang sangat familiar di tengah jemaat itu Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa tuh isinya, Pak? Ya. Bunyinya gini. Pada mulanya adalah firman. Oke. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Dulu saya nggak pernah terusik dengan ayat itu. Tapi setelah di dialog itu ditegur, apakah saudara sudah belajar bahasa Al-Quran? Akhirnya saya mencoba mendekati Injil. Apakah saya juga sudah belajar Injil? Ternyata dalam teks berbahasa Yunani, ayat itu bunyinya gini. En arche en hologos, ke hologos en prostontion, ke theos en hologos. Supaya kelihatan. Sekarang saya akan coba sandingkan bahasa Yunani dengan translate-nya Lembaga Alkitab Indonesia yang versi Trinitas. Versi Trinitas. Pada mulanya adalah firman. Dalam translate itu, pada mulanya ada yang berfirman. Ini beda ya. Udah ada beda tuh sedikit ya. Ada yang berfirman. Pada mulanya adalah firman. Kemudian anak kalimat kedua atau B, firman itu bersama-sama dengan Allah. Translate dari bahasa Yunani, yang berfirman itu adalah Allah. Jadi orang gereja kenapa tuh pakai kata Allah? Karena mereka nggak pernah kenal ilmu tajwid. Dan yang berfirman itu adalah Allah. Jauh ya. Kemudian yang ketiga, dan firman itu adalah Allah. Ini salah satu kesalahan yang sangat fatal. Oke. Firman. Bukankah Nabi Isa disebut kalimatullah? Kalimatullah adalah Allah. Yang benar aja. Masa firman adalah Allah? Sebenarnya di dalam bahasa Yunani itu penekanan yang final. Dan Allah lah yang berfirman. Atau bahasa gereja, dan Allah lah yang berfirman. Jadi itu menceritakan subjek yang utama dalam ayat itu adalah kemahakuasaan Allah. Tapi firman kok bisa disebut Allah, ini sebuah penyimpangan dari doktrin Trinitas. Nah, itu yang sampai sekarang tuh saya ingat-ingat kalau ketemu teman-teman lama tuh. Saya pertama sebut dengan bahasa Yunani. En arche en hologos, ke hologos en prostontion, ke theos en hologos. Apa itu Pak Lubis? Pada mulanya ada yang berfirman. Yang berfirman itu adalah Allah, dan Allah lah yang telah berfirman. Ya, demikianlah video dari seorang mu'alaf yang mengaku mantan pendeta. Jadi terjemahannya di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman, ya. Yang berfirman itu adalah Allah menurut Pak Mu'alaf ini, dan Allah lah yang berfirman. Jadi itu arti sesungguhnya menurut apa yang dia pahami, teman-teman.
Sekarang saya langsung ajak kita untuk melihat di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani. Karena dia tadi pakai bahasa Yunani dan dia juga memberikan kesimpulan dari waktu dia menyebutkan bahasa Yunani dari Yohanes 1 ayat yang pertama. Saya harap teman-teman dapat melihatnya ya. Bacaannya sudah benar ya. En arche en hologos kai hologos en proston theon. Kai theos en hologos. Nah, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, pada mulanya sebelum dunia dijadikan, sabda itu sudah ada. Sabda adalah bersama-sama dengan Allah dan sabda sama dengan Allah. Ini lebih tepat terjemahannya kalau kita lihat ya. En arche en hologos, pada mulanya atau sebelum dunia dijadikan, firman adalah, ya, dia sudah ada. Kai hologos en proston theon. Nah, sabda ada bersama dengan Allah dan sabda sama dengan Allah. Dan firman sama dengan theos ya. Logos adalah Allah. Nah, di dalam TB pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ini sudah sangat jelas. Di dalam permulaan firman sudah ada dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu dikatakan di sini adalah Allah. Jadi ini sangat jelas sebetulnya waktu baca ayat ini. Sebetulnya waktu kita baca di dalam ayat yang kedua sudah menjelaskan tentang siapa Allah itu ya. Nah, di dalam ayat yang kedua, sejak semula ia bersama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Maksudnya ia ini siapa? Firman. Autos en arche proston theon ya. Dia pada mulanya sudah bersama-sama dengan Allah. Nah, ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi. Jadi firman itu adalah Allah yang mencipta, ya. Firman, nah yang kita kenal Yesus Kristus, dia adalah Allah yang juga mencipta. Nah, firman yang dimaksudkan di dalam ayat 1 ini, sekarang telah berinkarnasi. Berinkarnasi itu dia menjadi manusia. Tadi kan pada waktu kita baca Yohanes 1 ayat 1 dikatakan di situ logos ya. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Kalau tadi firman itu adalah Allah, sekarang kita melihat firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, sekarang firman yang disebutkan di awal tadi sebagai Allah, sekarang disebutkan firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini kenapa harus kita pahami? Karena di dalam rencana keselamatan yang dirancangkan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, harus ada pribadi kedua dari doktrin Allah Tritunggal, namanya Yesus Kristus, atau firman yang menjadi manusia untuk menebus manusia yang berdosa. Sehingga kita bisa diselamatkan karena karya Allah itu sendiri. Kalau tadi Bapak Mu'alaf tadi mengatakan masa firman juga disebut Allah, kita percaya bahwa firman itu adalah Allah dan dia berinkarnasi untuk saya dan saudara yang percaya kepada dia. Kenapa harus Yesus? Nah, ini penting karena apa? Manusia sama sekali nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Yesus harus berinkarnasi. Nah, Yohanes mencatat ini karena dia memahami betul rencana agung Allah di dalam penyelamatan. Allah yang sangat agung telah merancangkan keselamatan yang besar bagi manusia untuk manusia itu memperoleh jaminan keselamatan. Itulah sebabnya firman yang kita sudah bicarakan di awal tadi menjadi manusia. Supaya apa? Dia menyelamatkan saya dan saudara. Nah, kalau Anda baca di dalam Injil Yohanes ya, Anda akan menemukan perkataan-perkataan tentang keutamaan Yesus, tentang kristologi yang sangat ketat. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, Yesus menjamin hidup mati kita. Kalau kita tidak ada di dalam Yesus,
saya sangat yakin mustahil kita bisa diselamatkan. Tapi kalau kita ada di dalam Yesus, kita pasti akan hidup di dalam kekekalan, hidup di surga selamanya. Itu tanggapan dan jawaban saya terkait dengan Bapak mu'alaf yang mengaku pendeta tadi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.